lanjut lagi, Wat. Hmm. Jadi kan ini, jadi selama pandemi COVID ini kan kita nggak boleh keluar-keluar, Iya. kita nggak bisa kemana-mana. Nah, kan motor kita otomatis ibaratnya jadi pasti Iya. rusak lah kalau dari dipakai tuh. Ya, Nah, betul. jadi maksudnya apa saja yang harus kita rawat selama pandemi ini? Selama pandemi. Jangan sampai jadi rusak. Ya. Menurut Iya. sendiri seperti apa? Iya, kebetulan motorku juga jarang saya pakai selama di sini. Jarang, serius. Tapi mungkin adalah beberapa yang bisa saya kasih ke teman-teman. Pertama, kalau motor jarang dipakai kan, kalau dari motorku yang saya lihat itu biasanya tuh rantainya mengeras, karena jarang dilumasi. Rantainya mengeras. Sebenarnya mengerasnya bukan karena dia kendor, tapi karena kurang bagaimana kah? Kalau dilumasi kan sudah kendor lagi gitu. Itu rantainya. Terus selanjutnya mungkin jangan lari. Oke, selanjutnya mungkin paling bensinnya lah. Maksudnya jangan dikasih kosong bensinnya, tangkinya. Karena bisa menimbulkan kerak atau karat di bagian-bagian yang tidak terkena bensin. Tuh, jangan dikasih kosong. Paling apa lagi ya? Kayak anginnya mungkin kalau motor lama disimpan, angin bannya biasa ini. Nah, betul. Angin ban juga. Angin ban. Kurang. Ya, sama entahlah kalau aki, bagaimana kalau aki? Bisa jadi aki juga itu berpengaruh kalau terlalu lama. Terlalu lama disimpan motor tanpa dicabut akinya. Gitu. Paling itu sih yang harus diperhatikan. Kalau saya jadi mungkin per beberapa hari sebelum kita pakai motornya dicek baik-baik bannya, tekanan anginnya, terus rantainya. Kalau saya biasa rantainya saya suka cek itu karena biasa agak keras, jadi sering dilumasi rantainya. Nah itu. Apalagi kendari sekarang musim hujan, Pak. Terus si motor sendiri, Wal. Ya musim hujan memang. Terus kalau misalnya panasi motor sendiri, Wal, menurut motor apa? Panasi motor bisa, sebenarnya bisa, cuma kalau motor biasa yang saya tahu, kalau motor injeksi pakai apa? Dibakar itu, Pak. Pakai api dibakar. Tidak, lanjut. Saya biasa per 3 hari lah. Kalau nggak dipakai tuh per 3 hari. Tuh, dipanasi barang 2-5 menit. Nah, karena motor injeksi juga itu tidak bisa terlalu lama dipanasi. 2 menit sudah cukup. Terus bebek. Nah, panas. Lumayan banyak bertanya nih. Betul, kalau bebek dipanasi bagaimana? Coba, mungkin Septian bisa juga masukkan ini cara memanasi yang baik dan benar. Jadi dari yang saya tahu itu untuk motor yang zaman sekarang kalau kita panasi itu sebenarnya tidak apa-apa. Menurut dari yang saya tahu bahwa untuk motor yang zaman sekarang itu tanpa kita panasi tidak apa-apa. Cuma cuma selama pandemi ini kan pandemi ini lama. Kalau kita misalnya tidak panasi, mesinnya juga tidak bakalan goyang tuh, akhirnya bisa rusak juga menurutku secara logika. Melengket. Seperti itu. Jadi untuk pemanasan motor menurutku ya 5 sampai 10 kita panaskan. Iya. Jangan terlalu lama juga. Jangan terlalu lama dan jangan digas-gas. Nggak perlu digas-gas. Tidak ada pengaruhnya itu. Iya, betul. Karena kalau motor yang digas-gas, saya pernah satu kali kejadian motornya motornya tuh Yamaha R6. Motornya R6. Pada saat itu kita lagi nobar di suatu daerah di Sulawesi Selatan. Nah, ini kan habis hujan ceritanya, habis hujan. Pas malam itu motor dikasih bunyi, langsung digas-gas full, di red boom. Nah, di situ motornya langsung terkancing. Entah mungkin patah sehernya atau apa, saya tidak tahu. Nah, itu ibaratnya sama orang yang baru bangun langsung disuruh lari. Begitu mungkin ya. Iya. Jadi tanpa ada pemanasan langsung. Iya, langsung disuruh. Nah, itu. Jadi berbahaya sekali juga untuk motor begitu. Kan biasa banyak orang itu kasih panas motor, tarik full gas sampai tetangga juga panas. Nah, ini ada pertanyaan Wal di Next Motovlog. Tips touring safety dong dari motor fairing sama motor naked Kandaku.
touring safety. Saya aman touring dengan motor dari motor fairing terus ke motor Ah. naked, atau motor fairing bagaimana, motor naked bagaimana? Kayaknya begitu. Cuma mungkin kalau motor naked saya Nah, lebih kalau- sarankan kepada yang bertanya untuk jelaskan. Pokoknya intinya untuk tips Ah, safety sendiri kita harus pakai riding gear, itu paling penting. Iya, betul. Jadi kita harus pakai protektor, kita pakai helm, kalau bisa helm full face. Iya. Terus kita harus pakai sepatu, ibaratnya sepatu yang di atas mata kaki. Jadi Iya, melindungi betul. mata kaki kita. Nah, terus kita harus pakai protektor tangan, dan paling intinya juga sarung tangan itu sebenarnya. Iya, wajib itu. Wajib. Selain melindungi tangan dari kedinginan, tangan kita juga bisa, kan ibaratnya kalau kita naik motor bisa kena batu, Wal. Nah, kalau kita kena batu tanpa sarung tangan ya sakit tangannya, akhirnya bisa terjadi kecelakaan. Jadi untuk tips safety-nya menurutku ya seperti itu, riding gear paling utamakan. Terus cek pengecekan bannya, pengecekan rantainya, semua olinya, jangan sampai tidak pernah diservis, tidak pernah ganti oli terus tiba-tiba jauh. Biasanya kadang-kadang seperti itu. Iya, dan kayaknya yang bertanya itu pernah kehabisan oli waktu touring. Terus kadang-kadang kan juga ada yang indikator bensinnya sudah tidak bagus. Nah, itu harus diperhatikan juga, jangan sampai akhirnya di tengah jalan yang tidak diinginkan terjadi itu. Iya, itu memang harus dicek semua itu sebelum perjalanan itu, dari rantai juga itu berpengaruh. Pokoknya semua, lampu, aki juga bahkan. Adakah solusi mengakar? Ada, pastinya ada. Pokoknya untuk yang namanya silaturahmi itu setiap saat pasti ada jalan, coy. Apalagi bulan Ramadan. Nah, seperti ini juga kita live seperti ini, terus bahas sesuatu yang tentang bikers itu sama kalian semua, itu termasuk ini saling mengakrabkan diri gitu. Cocokkah motor kayak Jupiter dibuat touring? Woi, cocok sekali. Motorku dulu Jupiter MX. Motor itu dulu saya motor Jupiter 2010, New Jupiter Z, Jupiter MX135, MX King. Itu dulu saya pakai touring juga, coy. Bisa, semua jenis motor bisa dipakai touring. Maksimal berapa jam touring untuk kemudian istirahat? Tergantung ini sih sebenarnya. Kalau normalnya kan 2 jam, 3 jam itu istirahat, tergantung kondisi jalan, kondisi fisik juga. Kalau misalkan kalian merasa sudah capek, jangan dipaksa. Lebih baik istirahat gitu. Jangan nanti sudah capek sekali baru istirahat. Mending istirahat memang sebelum capek sekali gitu. Welcome back. Berapa kali ini saya sudah pulang balik ini. Oke, Wal, kita lanjut lagi. Nah, jadi untuk selama pandemi ini yang kita harus jaga itu yang pertama rantai, Wal. Itu paling penting. Ya, soalnya kan rantai tidak dilumasi, tidak dibersihkan, itu akan berkarat. Ya, betul. Itu terjadi sama motorku. Baik itu rantainya maupun itu. Dan kalau sudah berkarat, itu susah sembuhnya. Iya, betul, susah. Walaupun itu. Kemudian harus dicek juga bensinnya, yang seperti tadi bilang, tangki bensinnya jangan sampai tidak full, akhirnya ada berkaratan dalam tangkinya sendiri. Memang gitu. Terus karena kalau saran saya juga dianjurkan untuk menggunakan bensin yang oktannya agak di atas lah. Ya, betul. Merusak tetap, bikin ada apa lagi namanya? Bikin ada karatan di dalam tangki. Ya, memang. Memang kan kalau bensin itu lebih baik disarankan di atas oktan standar dari motornya. Kayak misalkan saya kan pakai 15, normalnya itu standarnya sebenarnya harus pakai Pertamax, tapi kemarin saya coba pakai Pertamax Turbo, memang lebih enak, terus lebih ini juga lebih irit menurutku. Lebih irit. Okay. Karena sampai sekarang bahkan belum saya isi. Lebih mahal tapi lebih irit. Worth it lah. Jadi worth it. Nah, ini ada pertanyaan, Wal, dari Mas Wira. Perlukah satu orang bawa mobil di belakang? Perlukah satu orang bawa mobil di belakang jika yang touring 20-30 orang?
Kalau ada terjadi kecelakaan atau apanya, kan kalau misalnya bawa mobil kita bisa kasih masuk di dalam dan terus bawa ke rumah sakit, itu yang pentingnya. Tapi kalau misalnya tidak ada mobil juga tidak jadi masalah menurutku, karena kan kita banyak, jadi ibaratnya ya pasti secara cepat kita akan bawa, misalnya terjadi crash atau apa, itu bisa cepat langsung bawa ke rumah sakit. Cepat antisipasinya. Iya. Tapi kalau memang ada mobil ya menurutku nggak apa-apa, mending lebih bagus sebenarnya. Bagus. Untuk ini juga biasa kan perlengkapan kayak obat-obatan dibawa di situ. Nah, apalagi kayak mau pergi camping toh, barang-barang besar kan bisa dibawa di mobil kan. Betul. Terus mungkin kalau dari saya di barisan juga mungkin kalau memang kondisi bikersnya 30 orang lebih yang banyak, mungkin kita bisa bikin kelompok begitu, bikin kelompok. Iya. Jadi jangan semua itu satu barisan full gitu. Ada mungkin misalkan per 20 rawan sekali. Rawan sekali, betul. Rawan sekali. Dan memang biasa kan harus ada jarak, misalkan 15 atau 20 motor putus lagi, bikin kapten baru lagi gitu. Jadi ada ini juga gitu, lebih aman lah kalau begitu. Sorry Wal. Gimana? Oke. Aku jelek. Jadi akhirnya saya keluar kamar saja. Oke. Sekarang sudah lancar. Nah itu ada pertanyaan, Tian. Ada pertanyaan, Wal, yang tadi. Mengenai CBR. Tuh. Kalau motor CBR ditinggal diam, bagaimana maintenance-nya motor CBR kalau ditinggal diam lama? CBR, kalau maintenance-nya sendiri, kalau CBR menurutku sama semua. Yang paling penting adalah isinya olinya. Oli sama bensin tetap harus ada, walaupun sedikit itu bensin harus ada. Kemudian pastikan olinya diganti secara berkala. Ya. Itu sih paling penting kalau saya. Intinya bensin sama oli. Ya. Ya biar tidak kering juga itu motor. Sorry Wal. Okay. Wah, mantap sekarang jaringnya kayaknya. Yo. Aduh, parah ini. Dan kayaknya yang nonton nih tidak mau dilarang kayak berhenti. Kenapa? Yang nonton kayaknya dilarang kayak berhenti, ini disuruh teruskan terus. Wih, sudah 10 ini. Itu ini kayaknya atas, gara-gara saya sering keluar masuk, akhirnya tidak jadi pembukaan ini. Ya, bagus pembahasan. Itu. Oke, bagus makanya ini jaringan selit. Sudah bagus sekarang. Aman nih. Sudah lumayan. Oke nih. Mungkin tengah malam ya baru bagus. Bisa jadi. Tengah malam itu biasa baru panas. Ya jadi. Lihat komen-komennya orangnya. Ada. Oke. Jadi di mana mencari pembahasan itu? Mungkin kita langsung ke kesimpulan saja deh kayaknya. Maksudnya setelah kesimpulan kita bahas tentang apa lagi? Iya. Tentang keseharian kita tuh. Jadi kan awalnya pertanyaan seputar kegiatan di rumah apa saja. Jadi seputaran di rumah saja kita kan ya mungkin cuci motor, sama keluarga, bersih motor dan sebagainya, rawat motor, terus pendapat positif dan negatifnya. Positifnya bisa bertemu keluarga, waktu sama keluarga lebih banyak. Kemudian negatifnya ya kita tidak bisa riding bareng, kita bisanya cuma riding sendiri. Terus terkait San Mori, kita bisa San Mori tapi sekarang bisanya San Mori sendiri-sendiri. Iya. Tidak bisa jabat tangan dan sebagainya tuh. Apalagi kan anak bagaimana cara pegangan tangannya. Iya. Nah, terus kita juga tadi sudah seri terkait menjaga motor, baik rawat rantai, rawat bensinnya, kemudian rawat semuanya lah motor. Terus kita harus pakai, ibaratnya nanti juga pakai oktan yang tinggi untuk bahan bakarnya sendiri. Iya, sesuai dengan awal sudah rasa tuh seperti apa? Iya, saya kemarin tidak sengaja. Saya kemarin sebenarnya tidak sengaja coba itu. Kebetulan di Pertamina yang saya pergi di Kolaka itu tidak ada Pertamax. Jadi coba ke yang lebih tinggi.
Dan ya terasa juga bahkan sampai hari ini belum pernah saya isi itu motor. Belum pernah. Kalau boleh tahu Samuel, pertamax turbo berapa harganya? Terakhir harganya 10.000 lebih. Dan itu saya rasa sama dengan harga pertamax sebelumnya. 10.000. Berarti worth it. Worth bisa lah. Kalau worth it. Cuma susahnya di Kendari tidak semua itu Pertamina ada turbonya. Tidak semua susah. Tapi menurutmu untuk bahan bakar sendiri di Kendari itu kayak gimana? Kalau menurutku sendiri susah. Apalagi di jam begini kita mau cari bahan bakar sudah tidak bisa. Susah. Di Kendari. Saya tadi kebetulan di sini ada mobil saya isi bahan bakar. Bahkan untuk premium sendiri tuh banyak Pertamina yang tidak ada. Banyak Pertamina yang tidak punya premium. Adanya paling Pertalite, Pertamax. Itu pun yang paling susah lagi tuh kayak solar. Kan di sini kan banyak tambang gitu. Solar itu paling susah di sini. Tapi sebenarnya heran, Wal. Soalnya di tempat di pom bensin itu tidak ada premium. Tapi orang jual eceran itu ada. Menurutmu bagaimana itu? Kenapa? Penjual ini eceran banyak. Iya, jadi kan di luar itu di pom bensinnya itu tidak ada, tapi di luar itu ternyata banyak yang jual eceran. Justru jadi, itu maksudku dia dapat dari mana? Justru itu yang bikin habis sebenarnya stok premium di Pertamina. Bahkan tadi waktu saya mengisi, waktu tadi siang sore saya mengisi tadi sore. Sebelum saya masuk itu kan kebetulan mobil saya bawa, di depan itu ada jergen yang antri. Jergen orangnya lagi angkat. Nah itu di sini masih kurang ditindak keras itu kalau di Kendari hal-hal begitu. Kurang tegas Pertaminanya. Mungkin kita udah usah bahas ini kayaknya deh. Dan sampai kita jadi kita yang dicari. Kita skip pembahasan ini. I want the world, yeah, I want the world, yeah, I want it all, said I want the